Natalie Ann Holloway lahir pada tanggal 21 Oktober 1986. Dia dibesarkan di pinggiran kota Mountain Brook, Birmingham. Remaja itu adalah anak tertua Dave dan Beth Holloway. Dia mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Matthew. Natalie adalah siswa berprestasi dan anggota tim dansa sekolah dan anggota American Fire Service yang membantu pertukaran siswa pelajar untuk beradaptasi dengan kehidupan di Amerika. Dia telah mendapatkan beasiswa akademis penuh ke Universitas Alabama, di mana dia berencana untuk mengikuti jalur pra-kedokteran. Setelah lulus SMA, pada 24 Mei 2005, remaja berusia 18 tahun itu pergi ke Aruba untuk merayakan perjalanan perayaan bersama lebih dari 100 teman sekelas lainnya. Dan di pulau inilah bencana itu terjadi. Rombongan ini dijadwalkan kembali ke Alabama pada tanggal 30 Mei. Tetapi Natalie tidak muncul untuk penerbangannya pulang. Paspor, ponsel, dan tasnya masih ada di kamarnya di Hotel Holiday Inn. Dan pada 30 Mei 2005, Natalie dinyatakan sebagai orang hilang di Pulau Aruba, suatu kepulauan Karibia, salah satu daerah kekuasaan Belanda, saat sedang berlibur untuk merayakan kelulusan sekolah SMA-nya. Diceritakan Natalie hilang setelah mabuk dan pulang dari diskotik menuju hotel tempat ia dan teman-temannya menginap. Dikabarkan saat itu, teman sekamarnya melihat ia dibawa naik mobil oleh seorang pemuda keturunan Belanda yang memiliki rumah di pulau tersebut bernama Joran van der Sloot serta dua orang sepupunya bernama Deepak dan Satis. 2 hari setelah kejadian itu, orang tua Natalie terbang ke Pulau Aruba demi mencari anaknya karena dikabarkan menghilang. Tetapi seluruh pihak belum berani menyelidiki karena aturan di pulau tersebut, apabila sudah 3 hari seseorang tidak ditemukan, baru bisa dianggap hilang. Kemudian 3 hari telah berlalu, Natalie dinyatakan hilang dan akhirnya 2 minggu setelah Duta Besar Amerika ikut membantu, ditangkaplah Joran. Joran mengaku bahwa dia meninggalkan Natalie dalam keadaan mabuk malam itu sendirian di pinggir pantai, lalu dia menelpon Deepak untuk menjemputnya. Saat malam kejadian, Deepak chatting dengan Joran, dan Joran bercerita sudah menikmati tubuh Natalie. Namun, Deepak baru mengetahui Natalie hilang setelah ia ditangkap oleh polisi. Pada pengakuannya, Joran mengaku dijemput Deepak dan mengatakan hanya meninggalkan Natalie sendirian dalam kondisi mabuk. Setelah Deepak ditangkap, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menjemput Joran di pantai malam itu. Akhirnya, Joran ditangkap kembali. Kemudian terungkap bahwa saat Joran minta dijemput, ternyata yang datang adalah Satis. Joran menuduh Satis memperkosa Natalie setelah ia mengantarkan Joran pulang dari pantai. Akhirnya Satis juga ditangkap dan dimintai keterangan. Dari keterangan Satis, justru dia menyatakan malam itu Joran berlari buru-buru tanpa menggunakan sepatunya dan langsung masuk ke dalam mobil. Saat Satis menanyakan di mana Natalie, katanya masih di pinggir pantai belum mau pulang. Lalu Joran bergegas menyuruh Satis untuk segera pulang. Satis pun tidak curiga sama sekali. Dari semua kesaksian itu, kemudian Deepak dan Satis dibebaskan. Joran tetap di penjara hingga Joran mengaku hanya meninggalkan Natalie sendirian di pinggir pantai dalam kondisi mabuk dan belum mau diajak pulang malam itu. Hal tersebut membuat ibu Natalie memaki-maki Joran karena tega meninggalkan anaknya dalam kondisi mabuk di pinggir pantai sendirian. Akhirnya,
karena Joran adalah salah satu anak orang yang berpengaruh di pulau itu dan bukti-bukti yang tidak kuat karena tidak ditemukannya tubuh Natalie serta saksi, maka Joran van der Sloot dibebaskan. Joran sendiri merupakan putra tertua dari orang tua kaya dan senang berpesta. Meski kaya raya, nama keluarga Joran van der Sloot tidak pernah mencuat ke muka publik hingga terkenal di seluruh dunia. Keluarga asal Belanda yang sangat kaya itu, di mana sang ayah bekerja sebagai hakim terpandang. Sementara sang ibu merupakan seorang sosialita yang juga bekerja sebagai guru. Keluarga kecil tersebut sering bepergian ke pulau-pulau eksotis di sekitar tempat tinggalnya. Sebagai anak tertua di keluarga tersebut, Joran merupakan siswa yang digemari dan aktif sebagai pemain bola. Saat Joran berusia 16 tahun, keluarga van der Sloot pindah ke Aruba, di mana sang ayah mendapat kontrak kerja selama 5 tahun. Joran mendapatkan kehidupan yang sangat mewah dengan berbagai fasilitas lengkap. Dia bahkan mendapat fasilitas kartu kredit senilai $5.000 per bulan atau sekitar 70 juta per bulan. Dengan harta yang diberikan sang ayah, Joran senang berpesta dan bermain perempuan. Kabarnya, Joran mencekoi para gadis yang didekatinya dengan alkohol. Melihat Joran van der Sloot dibebaskan, ibu Natalie geram dan mengutuk setelah tidak ada satupun yang ditangkap karena kasus anaknya itu. Tahun 2007, kasus menghilangnya Natalie Holloway ditutup oleh kepolisian setempat. Sikap ibunya yang menuduh semua orang di pulau itu mengetahui atas menghilangnya anaknya mendapat kecaman dari penduduk Pulau Aruba. Karena wisatawan tidak mau datang lagi ke pulau itu semenjak ibu Natalie mengatakan dalam wawancara televisi yang menyatakan Pulau Aruba tidak aman, jangan berlibur ke Pulau Aruba. Penduduk Aruba yang tadinya simpatik justru membenci ibu dari Natalie. Ibu Natalie tidak mau menyerah karena ia yakin kebenaran belum terungkap. Ada kabar yang mengatakan bahwa Natalie diculik oleh kartel narkoba dari Venezuela dan dipekerjakan sebagai budak seks. Ibu Natalie depresi dan akhirnya bercerai dengan suaminya. 3 tahun berlalu. 1 tahun setelah kasus Natalie ditutup, akhirnya kebenaran terungkap. Seorang wartawan Belanda yang tertarik dengan kisah nyata Natalie Holloway secara diam-diam menyelidiki kasus ini. Ia menyamar menjadi seorang pengedar narkoba dan menjual narkoba kepada Joran van der Sloot yang saat itu sudah pindah dan kuliah di Belanda. Dalam kondisi mabuk ganja, Joran bercerita bahwa dia telah memperkosa serta membunuh Natalie dan menenggelamkan jasadnya ke laut. Kemudian menelpon temannya yang lain. Kemudian menyuruh temannya untuk mengikat dengan rantai dan pemberat agar jasadnya tidak muncul ke permukaan laut. Diakuinya bahwa ia sempat membantu mengangkat jasad Natalie ke atas perahu sebelum dibuang teman suruhannya. Semua pengakuan Joran direkam oleh wartawan yang menyamar tersebut menggunakan kamera tersembunyi. Dengan bukti video tersebut, wartawan serta pihak televisi Belanda memanggil ibu Natalie. Ibu Natalie pingsan setelah melihat video pengakuan Joran tersebut. Kasus Natalie dibuka kembali tanggal 1 Februari 2008. FBI serta kepolisian menyelam mencari jasad Natalie, tetapi tidak ditemukan hingga sekarang ini. Pada tahun 2010, Joran van der Sloot akhirnya dipenjara, tapi untuk kasus yang berbeda. Dia terbukti melakukan pembunuhan terhadap seorang gadis yang bernama Stephanie, yang diduga sebagai kekasihnya.
Joran memukuli gadis tersebut hingga tewas dan mengambil uang dalam dompet gadis tersebut berikut kartu kreditnya. Gadis ini ia temui pertama kali saat bermain di salah satu kasino di Peru. Atas kelakuannya itu, Joran dipenjara selama 28 tahun. Sebelum terbang ke Peru, ternyata Joran pernah meminta sejumlah uang sebesar 25.000 US dollar atau sekitar 350 juta kepada Ibu Natalie. Ia mengatakan bahwa jika Ibu Natalie yang bernama Beth mau memberikan uang tersebut, maka ia akan memberitahu di mana jasad Natalie berada. Beth pun menyetujui. Ia memberikan uang tersebut kepada Joran melalui perantara. Namun, hingga saat ini Joran tidak memberi petunjuk di mana jasad Natalie berada. Bahkan, Joran harus menghadapi tuntutan dari pihak Amerika atas tuduhan pemerasan terhadap ibunda Natalie. Diduga kuat, Joran menggunakan uang dari hasil pemerasan tersebut untuk melakukan perjalanan ke Peru, di mana akhirnya ia bertemu dengan Stephanie dan menghabisi nyawa gadis malang tersebut. Pada tahun 2012, ayah kandung dari Natalie mengajukan permohonan agar Natalie dinyatakan meninggal. Menurutnya, sudah tidak ada lagi harapan putrinya itu akan ditemukan dalam kondisi hidup. Permohonannya pun dikabulkan. Natalie dinyatakan sudah meninggal walaupun jasadnya belum ditemukan hingga saat ini. Ibu Natalie, Beth, sangat menyesalkan tindakan mantan suaminya itu. Menurutnya, selama jasad Natalie belum ditemukan, dia masih punya harapan bahwa Natalie masih hidup. Berbagai pendapat muncul atas tindakan sang ayah. Kemungkinan besar, ayah Natalie menginginkan pencairan dana asuransi pendidikan Natalie senilai 2.000 US dollar atau sekitar 28 juta yang akan dia gunakan untuk keperluan pendidikan adik Natalie. Hingga saat ini, banyak spekulasi muncul tentang keberadaan jasad Natalie. Salah satunya yang sempat heboh adalah penemuan tulang tengkorak manusia yang ditemukan oleh turis lansia yang sedang menyelam di Pulau Aruba. Turis tersebut pun sempat memotret tulang belulang tersebut. Namun, setelah diotopsi, tim forensik menyatakan bahwa itu bukan tulang manusia. Walaupun semua orang yakin bahwa itu adalah tengkorak manusia. Aneh memang, karena sejak awal banyak yang ditutupi dari kasus ini. Pada Januari 2012, sehari sebelum Joran dijatuhi hukuman 28 tahun penjara, seorang hakim menyatakan Natalie secara hukum telah meninggal. Pada tahun 2016, Beth pernah berkata, "Saya punya jawaban tentang apa yang terjadi pada Natalie, dan dia duduk di penjara di Peru. Keadilan sedang diberikan untuk Stephanie Flores. Terima kasih Tuhan, tapi keadilan belum diberikan untuk Natalie." Beth memuji keyakinannya karena membantunya menerima kehilangannya, dan dia akhirnya kembali bekerja sebagai terapis bicara di sekolah di Calman County. Dia juga berkeliling negara untuk berbicara secara terbuka tentang Natalie, kesedihan, perjalanan keluarganya, dan bagaimana menjaga keselamatan pribadi seseorang. Ini keinginan saya, dan keinginan saya adalah mengupayakan hal yang tadinya tidak mungkin untuk saya melangkah. Akhirnya, saya bisa melangkah hingga berhasil dengan melewati segala tantangan ke resolusi dengan keberanian, katanya kepada majalah Bimetro pada tahun 2015. Ini lebih dari sekedar angan-angan. Ini nyata bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Tidak peduli apa yang Anda coba untuk lalui, bisa jadi kehilangan orang yang Anda cintai, bisa jadi penyakit mematikan, bisa juga kerugian finansial.
Ini inspirasi yang kuat, pesan yang saya bagikan yang mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan harapan, dan bahwa Anda dapat bertahan. Dia menambahkan, kamu tidak akan pernah bisa melupakan kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi hidup terus berjalan. Natalie ingin kita menikmati hidup yang tersisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru dan membuat hati semakin dak-dik-duk. Untuk berkembangnya channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, serta klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita baru selanjutnya dari cerita Adelisti.